Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua. Ini adalah pengalaman pribadi Petrus di dalam pelayanan penginjilannya dan di bagaimana juga Tuhan merubah kehidupan dia agar dia hari demi hari mengerti dan mengenal Tuhan yang dia sembah. Untuk itu, Tuhan mengatakan kepada dia, "Gembalakanlah domba-dombaku." Biarkanlah juga pengalaman pribadi Petrus menjadi suatu pengalaman yang sama juga, bagaimana Tuhan juga mau menggunakan kita dan merubahkan kehidupan kita tentunya. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah para penatua. Yang pertama-tama kita dapat membaca 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sikap apakah yang para pemimpin harus bawakan dalam perannya di sebuah jemaat? Bagaimana peran yang Petrus ingin sampaikan seharusnya kepada para penatua-penatua atau pemimpin-pemimpin di dalam jemaat? Kita dapat baca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Petrus 5 saya akan bacakan. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderita Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Kristus itu kelak. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu, jangan dengan paksa, ya. Kita sebagai pemimpin tidak bisa menarik anggota-anggota ataupun menggembalakan para anggota-anggota di dalam jemaat kita dengan sifat yang memaksa. Tetapi kita juga melakukan pekerjaan itu dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Begitu banyak saat ini para penatua-penatua dalam tugas pelayanannya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Mungkin bukan hanya berupa keuntungan secara keuangan, tapi ada keuntungan-keuntungan yang sebenarnya hanya untuk kepentingan diri daripada ketua itu sendiri. Entah perasaan kehormatan yang dia peroleh, atau keuntungan-keuntungan yang lain yang dia kejar dari pekerjaan dia sebagai seorang penatua di dalam jemaat, ya. Tetapi biarkanlah kita itu dalam tugas pelayanan seharusnya adalah pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah menjadi teladan bagi kawanan domba itu, ya. Pemimpin seharusnya menjadi teladan contoh yang dapat ditiru oleh setiap anggota-anggota. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bukan hal-hal di dunia yang kita ingin kejar, tetapi ada satu pemberian, yaitu mahkota kehidupan kepada setiap anak-anak Tuhan. Seharusnya itulah menjadi motif dalam setiap pelayanan yang kita lakukan di setiap anggota jemaat ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Kita akan mempunyai karakter Kristus dan Kristus akan memahkotainya dengan mahkota yang tidak dapat layu tentunya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, ya. Poin yang terutama adalah kita mau belajar untuk merendahkan hati ini. Jadi kepada para pemimpin, hendaklah kita menjadi pelayan, hendaklah kita menjadi rendah hati, dan hendaklah bukan dengan paksaan, tetapi dengan suatu sukarela untuk mau melakukan pengabdian atau melayani. Ini adalah poin yang diangkat Petrus sendiri mengambil perannya sebagai ketua ketika memberikan nasihat tersebut.
Petrus melalui nasihatnya kepada para penatua, dia dengan melihat dirinya sendiri sebagai penatua, ya, itu ayat yang baru saja kita baca. Ia kemudian mencatat dua hal mengenai dirinya, bahwa ia sebagai saksi penderita Kristus, ya. Dia sebagai saksi juga mengalami bagaimana penderitaan Kristus, dan juga dia alami dalam setiap tugas pelayanannya. Dan ia mengharapkan mendapat bagian dari kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, ya. Tentu suatu pengharapannya ketika dia berada dalam setiap penderitaan, bahwa penderitaan itu akan berakhir, dan Kristus itu telah memberikan suatu pengharapan sehingga dia dapat bertahan di tengah penderitaan itu, yaitu kemuliaan yang satu kali kelak akan dinyatakan oleh Kristus. Dengan mengatakan hal ini, Petrus sebenarnya sedang menyoroti karakteristik pertama yang harus ditemukan dalam diri seorang penatua. Apa karakteristik tersebut? Seorang penatua haruslah memahami pentingnya mengapa Kristus telah menderita demi kita, dan harapan besar apakah yang dia tawarkan bagi kita, ya. Jadi suatu poin penting yang utama, setiap orang yang menjadi pemimpin-pemimpin jemaat, sebagai penatua-penatua, sebagai gembala-gembala, prinsip yang pertama, dia harus mengerti penderitaan yang Kristus itu alami. Mengapa Kristus telah menderita demi manusia ini, itulah yang harus dialami sebagai gembala-gembala ataupun pemimpin-pemimpin dan penatua. Apakah yang Yesus tawarkan bagi kita untuk mempunyai suatu jalan kebahagiaan ketika melewati penderitaan-penderitaan tersebut? Ini adalah suatu pelajaran, poin utama yang kita harus mengerti, yang Petrus ingin angkat. Petrus menyamakan peran seorang penatua dengan seorang gembala yang menjaga kawanan domba Tuhan. Dia membandingkan jemaat dengan domba yang memberi kesan bahwa seperti domba, anggota jemaat bisa saja pergi mengikuti jalan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka perlu gembala untuk menuntun mereka kembali ke dalam kelompoknya. Ya, domba ini dia bisa tersesat. Untuk itu kita memerlukan gembala yang baik, yang akan kembali menuntun ketika kita keluar daripada kumpulan-kumpulan, sebagaimana harusnya kita berjalan sesuai dengan arahan bagaimana pemimpin atau gembala itu berjalan. Tetapi ketika ada yang keluar dari jalur, gembala yang baik dia harus menuntunnya agar kembali ke dalam kawanan domba tersebut. Penatua harus juga berfungsi sebagai teladan akan kerendahan hati. Bagaimana orang Kristen seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya di dalam jemaat, tetapi kerendahan hati itu akan menuntun kepribadian kita setiap harinya. Peringatan apakah yang kita temukan di sini bagi mereka para gembala yang Alkitab coba tuliskan? Yang pertama di dalam Yeremia 10 ayat 21. Yeremia 10 ayat 21. Saya akan bacakan Yeremia 10 ayat 21. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Ia memberikan suatu amaran bahwa para gembala-gembala ini sudah menjadi bodoh. Mereka tidak mengadakan petunjuk, sebab itu mereka tidak berbahagia. Karena kita tidak menanyakan mengenai prinsip-prinsip yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan ketika dia sebagai gembala yang agung menggembalakan gembala, atau kita menggunakan pemikiran-pemikiran atau sehingga anggota-anggota kita bukannya semakin tetapi semakin tercerai. Kita seharusnya dan kerendahan hati mengambil waktu
berdiskusi, mempelajari apa kehendak Tuhan melalui kebenaran. Ini yang seharusnya dilakukan kepada setiap para penatua-penatua. Ketika mulai melihat tercerai-berainya anggota-anggota di dalam jemaat kita. Kemudian kita juga dapat melihat ayat yang lain dari Yeskiel 34 ayat 8 sampai 10. Apa nasihat Tuhan juga melalui Yeskiel? Yeskiel 34 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Ya. Begitu banyak gembala-gembala saat ini yang tidak mempedulikan domba-dombanya, sehingga domba-dombanya itu dimangsa oleh binatang buas. Saya akan lanjutkan. Tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan ayat 10. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Ya. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita, pemimpin-pemimpin di dalam jemaat. Tuhan meminta pertanggungjawaban itu. Dan jikalau kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berada di dalam sisi lawan kita. Bukannya Tuhan itu dia marah-marah kepada kita, tapi artinya karakter kita yang akan dirubahkan. Dan kita akhirnya menjadi musuh daripada Kristus itu sendiri. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka akan menyalibkan Kristus. Ini adalah suatu pelajaran tentunya untuk kembali mengingatkan kita. Kita sebagai pemimpin-pemimpin, baik dalam rumah tangga, baik dalam jemaat, kita harus mempunyai suatu kerendahan hati. Peran penting kepemimpinan Kristen ialah bekerja dengan sabar bersama anggota-anggota jemaat, sebagaimana para gembala harus bekerja dengan dombanya. Penatua haruslah dengan lemah lembut membawa mereka bersama-sama beribadah, dan untuk membagikan pekabaran Yesus dengan mereka yang perlu mengenalnya, dan keselamatan yang terdapat hanya di dalam Kristus itu sendiri. Petrus juga melihat bahwa penatua-penatua haruslah melakukan pengawasan dengan sukarela dan bukan dengan tantangan. Maksud saya, dan bukan di bawah tekanan. Tidaklah selalu mudah mendapatkan orang yang rela memikul tantangan kepemimpinan di jemaat. Ya, tentu kita mengerti begitu banyak orang yang tidak mau mengambil peran itu. Tapi kita dapat meyakini hal ini terbukti khususnya di sekitar waktu rapat pemilihan. Kita tentu dapat melihat proses-proses tersebut. Supaya suatu jemaat berjalan dengan baik, ada sejumlah peranan khusus yang perlu diisi. Ada banyak alasan sehingga banyak orang enggan untuk menerima peran kepemimpinan. Beberapa dari peran ini menuntut investasi waktu yang cukup banyak. Ya, tentu mengorbankan waktu, pemikiran, tenaga, dan uang. Kemudian kita dapat melihat supaya suatu jemaat untuk dapat mempunyai suatu komitmen bahwa para pemimpin itu harus mempunyai suatu sikap, ya, memikul peran tersebut dengan sukarela. Tetapi nasihat Petrus bahwa sedapat mungkin jika diminta, kita haruslah dengan sukarela menjadi pemimpin-pemimpin di dalam setiap jemaat-jemaat kita. Kita harus mengambil peran itu. Tapi kita mau belajar sebagaimana gembala yang baik. Petrus pun juga belajar. Kita dalam kehidupan kita saat ini, biarkanlah melalui pelajaran ini kembali kita diingatkan, para penatua
hendaklah kita belajar melalui teladan Petrus, di mana Petrus juga belajar daripada Kristus, supaya kita dapat mengembalakan domba-domba yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan berjemaat. Kiranya Tuhan memberkati.